Kita masih melanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian kita. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Seperti pujian ini, sebuah pujian yang menjadi keyakinan iman kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berjalan di samping kita, memimpin kita. Semua rasa cemas, tidak khawatir, tentu saja boleh kita hilangkan. Mari kita melanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian Psalm nomor 175. Ingatkan Tuhan akan kebaikan.
Saatnya kita akan membawa persembahan kita untuk pujian Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami berterima kasih buat segala sesuatu yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami merasakan Kau menyertai setiap langkah kami. Engkau menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan Kau hadir di tengah-tengah pekerjaan kami, memberkati kami Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami membawa sebagian dari berkat ke hadirat Bapa. Biarlah kami di hari-hari yang akan datang semakin Kau memberkati, supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa, haleluya, haleluya, amin.
Jangan Tuhan, kita akan kumpulkan persembahan kita. Kita akan naikkan pujian kita bersorak-sorak bagi Yesus Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang sekalian jemaat bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Kita naikkan puji kita menyambut firman Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapi kita.
ingin aku seperti Dia. Hidupku terus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku yang cari hadiratnya. Haleluya, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Sampai pada siang hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat. Pertolongan Tuhan sepanjang minggu kami rasakan. Hati kami penuh syukur. Engkau selalu menuntun kami, selalu membimbing kami. Engkau masih panjang sabar atas segala kekurangan-kekurangan kami. Engkau inginkan kami seperti Engkau Tuhan, untuk layak bersama-sama dengan Engkau. Engkau baik bagi kami, penuh syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Siang hari ini kami diberkati lewat firman-Mu. Urapi semua kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, kami percaya terhadap firman-Mu. Bahkan tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan, darah perjanjian untuk menyelamatkan kami, menguatkan kami, sampai kami menjadi pemenang. Kami bersyukur, urapi kami semua, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur buat segala anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita siang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menyertai kita sepanjang minggu. Hari-hari kita lewati dengan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, agar kita selalu bersyukur, membawa hidup kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Saudara datang dengan keadaan sehat. Bapak bila kurang sehat, tidak bisa beribadah sejak hari Rabu ya, hari Jumat ya. Kita doakan supaya pulih saudara-saudara, karena seringkali cuaca berubah begini agak sesak begitulah saudara-saudara. Tapi kita bersyukur kita bisa ada hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, tema kita hari ini adalah berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah teguh dalam iman ini saudara-saudara sekalian, firman Allah yang kita renungkan, kita pelajari, supaya apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, kita tetap berdiri dengan teguh ya, karena kita menghadapi ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, menghadapi banyak pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Tapi kita tetap berdiri dengan teguh, jangan goyah, jangan bimbang, jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan saudara-saudara. 1 Korintus pasal yang ke-16, kita baca firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-13. Kalau saudara sudah temukan, kita baca ayat firman Allah ini. 1 Korintus pasal yang ke-16, iya, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, jika saudara sudah temukan,
Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 16 ayat 13. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini pesan-pesan terakhir dari suratan 1 Korintus ini. Pasal-pasal terakhir disampaikan kepada jemaat ini. Apapun yang mereka hadapi, mulai dari pasal 1 pasal 15 ini, keputusannya adalah berdirilah teguh di dalam iman. Ya, sama seperti kita saudara-saudara. Berdirilah dengan teguh dengan iman supaya dapat kita lakukan semua pekerjaan kita dengan kasih. Ditambah ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus berdiri dengan teguh di dalam iman. Ya, kita berdiri dengan teguh di dalam iman agar tidak gampang tersandung. Inilah pertama, karena banyak sandungan, saudara-saudara. Ya, kalau kita tersandung, jatuh, nggak berdiri dengan teguh. Tapi kita, ayat ini bilang berdirilah dengan teguh dalam iman agar kita tidak gampang tersandung. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita bertahan dalam menghadapi pencobaan. Karena akhir zaman ini puncak segala pencobaan. Bertahan menghadapi pencobaan sampai kita tahan uji. Ya, karena yang lulus nanti adalah tahan uji. Saudara-saudara, banyak pencobaan, banyak masalah, tapi kita harus buktikan bahwa kita sampai tahan dalam segala ujian. Bangunan iman kita diuji. Iman kita diuji, saudara-saudara, sampai terbukti satu saat kalau kita berdiri dengan teguh, sampai terbukti kita tidak tersandung. Memang banyak sandungan, sampai terbukti satu saat ketika kita berdiri dengan teguh, kita tahan dalam segala ujian. Ya, tahan dalam segala ujian, kita jadi pemenang, saudara-saudara. Orang yang tidak tersandung, orang yang tahan uji, itulah akan menjadi mempelai Kristus. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Masuk kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Jadi saudara-saudara, ada dua hal ini yang harus kita pergumulkan. Tetap berdiri, biar banyak sandungan, saya harus berdiri. Saya harus kuat. Ya, saya harus kuat seperti laki-laki dan tetap kuat. Ya. Karena kita tidak bisa kita elakkan banyak sandungan. Nyanyian pesalmu berkata banyak sandungan. Ya, banyak sandungan, saudara-saudara. Tetapi apapun sandungan yang kita hadapi, saudara-saudara, banyak sandungan ini supaya makin teguhnya panggilan kita, makin teguh pilihan kita, saudara-saudara. Jadi diizinkan Tuhan banyak sandungan. Ya. Tersandung apa? Kita mempertahankan panggilan dan pilihan Tuhan. Orang dipanggil itu selalu dihadapkan dengan sandungan. Ya, apalagi untuk menjadi pilihan, banyak sekali sandungan. Dipanggil aja banyak sandungan. Apalagi sudah dipilih, makin banyak lagi sandungannya, saudara-saudara. Nah, makanya kita harus berdiri dengan teguh agar kita kuat menghadapi banyak sandungan, tetap berdiri teguh. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Ya, secara jasmani juga begitu. Supaya kita kuat berdiri, anak-anak kita yang sekolah, supaya tetap sekolah, harus banyak sandungan di sekolah. Ada teman, ada guru, ada banyak sandungan membuat kita nilai kita menurun, membuat hidup kita hancur. Tapi kita harus bilang, saya nggak mau tersandung hanya gara-gara teman, hanya gara-gara dosen, hanya gara-gara kalian yang kerja. Banyak sandungan di pekerjaan kita. Ada yang mau menggugurkan kita, ada yang iri, ada itu sandungan, saudara-saudara. Tapi kita bilang, saya harus berdiri dengan teguh. Saya harus kuat. Ya, saya harus bersikap seperti laki-laki, harus kuat. Karena sandungan itu yang membuat kita nanti makin teguh. Kita lihat banyak sandungan, saya harus kuat, saya harus mantap. Saya harus mantap. 1 Korintus pasal yang 2 Petrus pasal 1 tadi saya sebutkan. 2 Petrus 1. Ya. 2 Petrus 1 saudara-saudara ayat yang ke-10. Ya.
2 Petrus 1 ayat 10, demikian saya baca. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Lanjut, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi banyak sandungan, tapi kita tidak pernah tersandung karena berdiri dengan teguh. Ya, berdiri dengan teguh. Kita terpanggil, coba terpanggil nanti anak-anak kita sekolah, bekerja, terpanggil aku kerja di sini. Saya harus teguh. Banyak ingin menjatuhkan saya, banyak ingin menggugurkan saya, banyak ingin menghancurkan, tapi saya harus berdiri dengan teguh. Gak mau tersandung saya. Kan banyak orang begitu, berhasil pandai, tapi gampang tersandung. Lalu gugur, saudara-saudara. Punya modal, tapi nggak berhasil. Kenapa? Gampang tersandung. Aduh, orang kok lakukan begini, orang lakukan begitu. Suatu saat ada jemaat di sini, tapi tidak di sini lagi. Dia kerja di perusahaan, kerja jaga toko. Lalu nggak mau lagi. Kenapa? Teman sekerja aku cakap kotor, jadi aku nggak kerja lagi di situ. Pilih lagi kerja di sana. Aduh, temanku begini, nggak kerja. Ya, gampang tersandung. Ya biarin aja dia cakap kotor, kita jangan cakap kotor. Orang korupsi, kita tidak korupsi. Itulah membuat kita tidak tersandung apapun sikap orang lain. Saya harus berdiri dengan teguh, punya pendirian. Kalau saya kerja dengan bagus, pasti saya mendapat nilai, mendapat upah. Kalau saya sekolah dengan bagus, pasti saya akan tidak tersandung. Saya akan makin teguh. Maka ayat 10 dikatakan, karena itu saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan, saudara-saudara, di dalam hidup kita, di pelayanan juga begitu. Ya, aduh saya nggak ke gereja tersandung dengan ini. Aku nggak melayani Tuhan, dan jadi hamba Tuhan karena tersandung. Ya, nggak bisa, kita yang rugi, yang tersandung yang rugi, saudara-saudara. Yang menjadi sandungan tenang-tenang aja, tenang-tenang aja. Coba kalau kita tersandung dengan sikap teman kita lemah, nilai kita turun karena sikap, senang dia, mampuslah kau, biar aku naik lagi nilaiku. Ya, pekerjaan tersandung, kita nggak kerja lagi. Oh baiklah, aku lebih mau kerja di situ. Ya, usaha kita tersandung. Ya, nggak maju usaha kita, orang lain yang maju. Karena kita tersandung, saudara-saudara. Jadi ini yang pertama, berdirilah teguh dalam iman. Yang pertama, agar tidak gampang tersandung. Ya, tidak gampang tersandung. Tersandung itu bahaya, saudara-saudara. Ya, merugikan. Ya, coba kita ingat anak yang bungsu minta semua hartanya, lalu dihampur-hampurkan, saudara-saudara. Setelah itu dia sadar, setelah habis-habisan semua dia pulang. Ya, abangnya anak sulung tersandung. Ini saudaraku, ini sudah habis-habisan, dibawa pulang lagi. Saya didengarkan ada pesta. Ada apa di rumah kita? Ditanya orang-orang sekitar. Adikmu pulang. Wih, pulang, jadi kenapa? Oh, ayahmu bikin pesta besar-besaran. Tersandung dia, saudara-saudara. Aduh, nggak mau pesta aku. Jadi ayahnya, ayo berpesta lah. Adikmu tadi hilang, adikmu itu sudah dia nggak mati tapi pulang, ayo berpesta. Tersandung dia. Jadi tersandung karena kejahatan, tersandung karena orang baik, karena Tuhan baik, karena Bapak itu baik kepada dia, tersandung. Ya. Jadi dua ini sandungan. Karena ada perlakuan orang jahat, kita tersandung. Kadang kita tersandung karena melihat seseorang baik, Tuhan baik kepada seseorang. Ya, anaknya sudah hilang, kembali lagi, lalu dibikin pesta, diberikan pakaian, diberikan cincin, tersandung, nggak mau ke pesta. Nah, kita seringkali juga tersandung. Tuhan itu kok baik kali sama dia, aku lebih baik, tapi kok justru dia yang diapakan. Nah, tersandung, saudara-saudara. Jadi dua sandungan ini. Ada perlakuan orang jahat, tapi ada kita tersandung karena orang baik, karena Tuhan baik. Ya, seharusnya tidak, saudara. Nggak tersandung kita. Kalau Tuhan baik kepada seseorang, walaupun sudah menurut ukuran kita, sudah seharusnya dia mati, seharusnya dia terhilang. Tapi kalau Tuhan tunjukkan kebaikannya, nggak perlu kita tersandung, saudara-saudara.
syukurlah, terima kasih. Dia juga dipulihkan. Dia tidak hilang, dia selamat. Nah, kita sungguh bersyukur saudara-saudara. Ya, anak ini tersandung sampai marah. Coba Lukas pasal 15. Jangan pernah kita marah. Atau kita lihat orang berhasil ke orang ini. Ya, ada kita di sekolah. Dia ranking 1 kok saya enggak. Ya biarin aja. Mungkin perlakuan dosennya baik, mungkin yang lain. Enggak udah kita tersandung, kita aduh sakit hati aku, enggak usah lagi lah. Rugi kita saudara-saudara. Ya, Lukas pasal yang ke-15. Kalau seseorang nampaknya jahat tapi mendapat perlakuan yang baik, jangan tersandung kita. Ya, seharusnya kita ikut bersyukur karena apapun yang terjadi itu ada di balik semuanya itu saudara-saudara kita. 15 dari Lukas 15 ayat 28. Ayat 28. Ya, sudah saya baca demikian. Lukas 15 ayat 28. Ya, atau ayat 26 mulai ya, ayat 26. Ya, demikian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Nah, kembali ini anaknya yang sudah tadi menghabiskan hartanya. Lalu ayat 28, maka marahlah anak sulung itu. Aduh, tersandung dia. Marah dia saudara-saudara. Marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Inilah orang tersandung saudara-saudara. Gak mau masuk dia. Orang sudah berpesta, bersukaria. Ya, di ayat yang ke-20, 22, 23 berpesta orang-orang sekitarnya. Saya baca gini 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Orang tetangga semua diajak, ayo bersukaria, ayo berpesta. Ya, kepada anak ini dikasih pakaian, dikasih cincin. Tapi anak sulung ini tersandung karena kebaikan bapak itu kepadanya. Gak mau masuk, dia marah saudara-saudara. Nah, ini kan seringkali kita begitu. Kita tersandung, kok apakah dia saya kok gak dilakukan begitu. Jangan tersandung saudara-saudara. Kita lewati lagi ayat 31. Ini kata ayahnya ini kepadanya 31. Iya, kata ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, lalu dikatakan 32, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Jadi gimana kita tersandung? Jangan tersandung karena orang berniat buruk kepada kita, jangan pernah tersandung. Yang kedua, kalau kita melihat orang perlakuan baik kepada dia, ya, berkemurahan kepada dia, itu pun jangan kita tersandung. Tetap kita kuat berdiri. Seharusnya dia bersuka cita, saudara-saudara, tapi dia tidak mau berpesta. Dia yang rugi, yang tersandung itu rugi. Ya, tadi tersandung karena perlakuan buruk, dia yang rugi, saudara-saudara. Tersandung karena orang baik perlakukan baik, kita tersandung. Kita yang rugi. Anak sulung ini gak mau berpesta, saudara-saudara. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Bangsa Israel tersandung. Ya, mereka tersandung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kok namanya raja di atas segala raja, tapi lahir di kampung kecil, orang tuanya tukang kayu. Gak mau terima Yesus. Gak mau terima Yesus. Mereka tersandung. Lalu kesempatanlah kepada bangsa kafir untuk selamat. Jadi tersandung itu rugi. Bangsa Israel tersandung, menyalibkan Tuhan. Karena dia tersandung, masuklah keselamatan kepada bangsa kafir. Jadi hati-hati kita tersandung ini, saudara-saudara sekalian. Ya, demikian juga yang lain-lain, saudara-saudara. Ya, hebatnya yang tidak tersandung itu Daud.
Daud itu nggak pernah tersandung walaupun melihat abangnya disekolahkan, dia hanya menjaga kambing domba 2-3 ekor. Udah dijalani saja. Dia bilang walaupun ayahku meninggalkan aku, tapi aku ditolong oleh Tuhan. Ya, disambut oleh Tuhan. Nggak pernah tersandung. Itulah orang kuat, itulah orang yang pemenang. Nggak pernah tersandung. Ya. Sampai satu saat Tuhan suruh kepada Daud, ya, dia rindu sekali, maunya bait Tuhan itu jangan lagi di kemah, akan kubuatkan segala biaya supaya tabut Tuhan itu punya tempat namanya bait Allah. Sudah disiapkan semua bahannya, segala emas, perak, semua biaya dikumpulkan. Tapi Tuhan bilang, bukan kau Daud, ya, bait yang kau bangun itu bukan bait Daud, tapi bait Salomo. Yang kau punya hanya kemah Daud. Yang terkenal Daud itu punya kemah, namanya kemah Daud. Tapi dia segala biaya dia persiapkan, seluruh biaya segala dengan penuh pengorbanan. Walaupun namanya tidak disebut bait Daud, tapi bait Salomo, dia nggak tersandung. Seharusnya dia tersandung. Kenapa? Nama anakku di situ, kan aku yang nanggung biaya semua. Semua perlengkapannya aku sediakan. Anakku tinggal merakit saja. Tapi Daud gak pernah tersandung. Mulai dari kecil sampai di masa tuanya. Dia gak pernah tersandung anaknya yang anaknya Salomo ngambil kerajaan itu. Saat mati, siap Salomo, rambutnya rambutnya tergantung di pohon karena rambutnya panjang, mati dikabarkan. Daud meninggal itu Absalom, dia menangis. Ya. Demikian juga terhadap Saul. Ketika Saul mati, ada orang diambil kepalanya, orang Filistin diambil kepalanya. Dia anggap orang Filistin ini senang Daud. Wah, Daud marah kali. Kau pikir aku senang kau ambil kepala Saul itu raja Israel? Gak pernah tersandung dia apapun yang diperbuat oleh Saul terhadap dia. Kalau kita gak tersandung, hidup kita akan terus makin naik. Ya, kita yang gampang tersandung karena gak berdiri teguh dalam iman. Kalau kita berdiri dengan teguh dalam iman, gak pernah tersandung. Biar orang mau berlaku buruk kepada saya tetap berdiri dengan iman. Ya, ada perlakuan baik terhadap orang lain, Tuhan itu baik. Saya pun harus berdiri teguh dengan iman. Gak pernah tersandung. Ya, banyak orang-orang gak tersandung itu berhasil, saudara-saudara. Ya, makanya anak-anak kita semua, karena kita berada di akhir zaman. Apapun sikap, perlakuan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, tetaplah berdiri teguh dalam iman. Jangan pernah tersandung. Satu saat Musa juga gak tersandung. Ya, udah memimpin bangsa Israel, sudah tinggalkan istana, ya, sudah memimpin bangsa Israel 40 tahun. Tiba-tiba Tuhan bilang, ayo Musa kau naik ke gunung. Kau gak masuk ke negeri perjanjian. Loh, kenapa Tuhan? Ya, kau gak masuk. Pandang aja. Suruh si Joshua nanti akan lanjutkan perjanjian. Kau pandang saja. Seharusnya kalau dia tersandung, dia bilang, aduh Tuhan, masa Tuhan, aku sudah tinggalkan istana, tinggalkan segala-galanya, memimpin bangsa Israel. Lalu aku gak bisa melihat ke sana. Tapi Musa gak tersandung. Karena dia gak tersandung, matinya pun Tuhan yang menguburkan. Mayatnya diperebutkan malaikat. Sampai dia diangkat, saudara-saudara. Jadi hebat kali kalau orang gak tersandung ini. Karena berdiri teguh dengan iman. Gak gampang tersandung. Ya, makanya niat pesalmo kalau dinyanyikan dulu itu banyak sandungan. Ya, itu karena dari dasar begini firman ini. Ya, Tuhan tetapkan langkah kami. Ya, banyak yang tersandung. Sudah hebat, sudah melayani, sudah dipakai Tuhan, sudah luar biasa. Nanti bahayanya tersandung ini sudah tahu. Dia akan kecewa kepada Tuhan. Orang tersandung lalu Tuhan yang salahkan. Tuhan kok lakukan begini? Tuhan tidak adil, orang berlaku buruk sama saya, kok dibiarkan Tuhan? Tersandung. Tuhan baik kepada orang, kepada aku nggak baik. Lalu dia kecewa.
Setelah dia kecewa, langsung menghujat Tuhan. Makanya iblis, selalu ingat ini, iblis nggak hanya menghalangi supaya saudara nggak percaya sama Tuhan. Emang dihalangi supaya nggak punya iman kita, supaya nggak percaya. Tapi orang percaya dihalangi lagi supaya kecewa sama Tuhan. Aduh, kecewa aku sama Tuhan. Aku sudah setia begini, tiba-tiba ya aku sakit. Aku kecewa sama Tuhan, kok aku nggak diberkati lebih dari orang lain. Aku kecewa sama Tuhan, kok dibiarkan aku perlakuan. Nah, setelah dia kecewa, lama-lama dia akan menghujat. Jadi strategi iblis 3, saudara-saudara. Mulai dari membuat orang gak percaya sama Tuhan. Orang percaya dikuasai lagi, sudah percaya sama Tuhan, dibuat supaya kita kecewa. Ya. Setelah kita kecewa kepada Tuhan, langsung menghujat. Ya. Salah satu Judas Iskariot itu percaya sama Tuhan jadi murid, tapi dia kecewa. Apa kecewanya sama Tuhan? Ketika dibilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa pemborosan apa ini? Perempuan ini kan curahkan minyak sebanyak begitu untuk kaki Tuhan. Ya, kenapa begitu? Tuhan tegur dia, biarkanlah Judas Iskariot. Orang miskin selalu ada pada kalian. Si perempuan ini curahkan minyak untuk persiapan penguburanku. Mulai dari itu dia kecewa, dicarilah kesempatan bagaimana untuk menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang jauh di ahli Taurat supaya dibunuh. Kecewa dia, saudara-saudara, sampai dia menghujat Tuhan. Jadi hari-hari ini sungguh-sungguh kita berdiri dengan teguh dalam iman. Biar banyak sandungan, saudara-saudara, biar banyak sandungan, kita harus tetap teguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Jangan pernah tersandung. Jadi seizin Tuhan ada sandungan supaya nyata terbukti kita teguh panggilan Tuhan dalam hidup kita, teguh pilihan Tuhan dalam hidup kita. Kami hamba Tuhan dari sekian banyak kami sekolah Alkitab dulu, ada yang tersandung. Ada teman saya jadi pareman besar di kampung, saudara-saudara, karena saat dia pengerja itu tadi tersandung. Ya, dia pengerja di satu tempat, gembala itu bilang sama dia, Sianu, kami pergi KKR ya, ada Vespa di zaman dulu tahun 80-an, harga Vespa mahal kali. Datang anaknya, Bang, nggak ada ayah, ayo kita nonton, katanya. Ya, gak apa-apa, datang ayah. Pas mereka berangkat nonton, ditabrak orang lah Vespa ini tadi, saudara, hancur. Ya. Lalu yang dimarahi pendeta bukan anaknya tadi, tapi si pengerja tadi. Ya, dia merasa enggak, asal bukan saya. Seharusnya anak marahi, kan dia yang ngajak saya. Tersandung dia, saudara-saudara. Ya, pulang ke kampung, jadi pareman besar di kampung. Saat kami pulang ke kampung, istrinya bilang, Abang, cobalah bujuk suamiku supaya kembali. Rumahnya kecil kali, susah kali, dia nangis. Gak mungkin lagi aku selamat. Udahlah, nerakalah bagianku, katanya. Aku bilang, tahannya punggungmu di neraka. Udah siap-siap punggungmu dibakar, aku bilang. Pareman kau iya, tapi di neraka tahan kau. Punggungmu itu dibakar kau mati-matian. Nangis dia, saudara-saudara. Ya, kemudian tak tahu saya tak pulang dan seterusnya. Banyak tersandung. Ya, banyak juga tersandung. Makanya kita berdirilah teguh dengan iman. Jangan tersandung. Orang tersandung itu bagi dirinya sendiri yang rugi. Seharusnya walaupun dimarahi gembala dia, saya salah, Om. Ya, saya salah. Kenapalah aku nggak ngambil tindakan? Tak boleh, aku bilang. Tapi inilah, ya, dia pulang dan banyak lagi tersandung, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus berdiri dengan teguh dalam iman. Jangan gampang tersandung apapun sandungan itu. Datang dari manapun sandungan itu. Jangan tersandung agar pilihan dan panggilan kita makin teguh. Terbukti pilih panggilan itu membuat kita tidak tersandung. Pilihan Tuhan terhadap kita kuat, berdiri dengan teguh dan tidak tersandung, saudara-saudara. Apalagi yang kedua,
Berdirilah teguh dalam iman pertama agar tidak tersandung. Yang kedua, saudara-saudara, agar bertahan dalam menghadapi pencobaan. Bertahan dalam menghadapi pencobaan. Semua kita dicoba, semua diuji. Ya, kalian anak-anak sekolah, jangan takut diuji, jangan takut dicoba. Ya, kita bekerja, banyak pencobaan kita hadapi, banyak pencobaan anak-anak kita. Ya, banyak pencobaan mulai dari awal sekolah sampai terus pencobaan itu terus datang, saudara-saudara. Sampai terbukti kita tahan uji. Tahan uji inilah yang menjadi pemenang. Siapa yang tahan uji, dialah yang akan menjadi mempelai Kristus. Jadi pencobaan-pencobaan itu harus ada. Siapa manusia nggak menghadapi pencobaan? Ya, terus kita menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia dicoba oleh iblis. Dicoba masalah makanan. Kalau engkau anak Allah, buatlah roti ini, batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan kuat, dibawa lagi ke bait Allah, di hubungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas. Ada malaikat nanti menatang engkau. Dicoba terus. Setelah itu diperlihatkan kerajaan dunia. Kalau engkau mau menyembah aku, ku kasih samamu kerajaan dunia dan kemegahannya. Pencobaan-pencobaan itu dialami. Kita juga di hari-hari ini. Kita dicoba segalanya. Anak-anak kita di sekolah dicoba, saudara yang kerja, bermacam-macam pencobaan yang kita hadapi. Ya, tapi walaupun banyak pencobaan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Karena pencobaan-pencobaan itu diizinkan Tuhan supaya terbukti kita tahan uji. Ya, coba kita baca ini saudara-saudara sekalian. Ya, pada akhirnya nanti kita akan mengalami yang disebut diakui kita sebagai orang yang tahan dalam ujian. Yakobus 1, ya, Yakobus 1 kita lihat ini saudara-saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Saya baca demikian firman Allah ini, saudara perhatikan. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-12, demikian saya baca ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi banyak pencobaan, tapi harus bertahan. Berdiri teguh dalam iman, menghadapi pencobaan, tetap bertahan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi bertahan dalam pencobaan. Ya, Tuhan Yesus dicoba terus dicoba, bertahan saudara-saudara. Sampai nanti tahan uji. Kalau kita bertahan dalam pencobaan sampai terbukti kita tahan uji, kita menerima mahkota kehidupan saudara-saudara. Ya, jadi kita harus tahan menerima mahkota kehidupan. Bukan hanya itu saudara-saudara. Kalau kita nanti bertahan dalam segala pencobaan, sangat luar biasa saudara-saudara sekalian. Kita akan mendapat hak penuh untuk masuk kerajaannya. Jadi harus dicoba. Harus dicoba saudara-saudara sekalian. Ya, harus dicoba. Dan cobaan itu begitu kita hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Coba 2 Petrus. Ya, kita harus menghadapi pencobaan ini sangat. 1 Korintus 10 maksud saya, 1 Korintus 10. Iya, 1 Korintus pasal 10. Jadi semua kita, orang-orang berhasil itu karena menghadapi pencobaan. Dicoba semua saudara-saudara. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan ini demikian. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia,
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudara, kita diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Pertama tadi gunanya supaya kita mendapat mahkota kehidupan. Ya, kita akan mendapat mahkota kehidupan itu, saudara-saudara sekalian. Ya, dan saat kita menghadapi pencobaan, Tuhan membilang saat menghadapi pencobaan kita akan melihat Allah itu setia, tidak membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Ya, tidak diizinkan Tuhan kita, saudara-saudara, menghadapi pencobaan itu melebihi dari kemampuan kita. Ya, tapi Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Di Ibrani disebutkan karena Tuhan juga pernah dicobai dengan segala pencobaan. Jadi justru saja mengalami pencobaan, kita pengikutnya juga dicoba, menghadapi pencobaan-pencobaan. Ya, kalau kita menghadapi pencobaan, Ibrani 2 mengatakan Yesus yang sudah mengalami pencobaan yang sama, Dia tidak membiarkan, berarti Tuhan batasi. Ada pencobaan, jangan melebihi kekuatannya. Itulah pertolongan Tuhan, ya. Ya, Ibrani pasal yang kedua, saudara-saudara sekalian. Ibrani pasal yang kedua. Saya baca begini ayat yang ke-18. Ya, demikian. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Jadi Yesus banyak kali mengalami penderitaan karena pencobaan, tapi Dia berdiri teguh. Berdiri teguh dengan iman, menderita karena pencobaan. Maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itulah maka disebutkan di 1 Korintus tadi, ketika kita menghadapi pencobaan, Dia tidak biarkan kita dicoba melampaui kekuatan kita, kemampuan kita. Ya. Jadi saat dicobai kita berdoa, Tuhan mampukan saya, Tuhan tolong saya, mampukan saya dalam menghadapi pencobaan ini supaya saya tahan uji. Ya. Yang kedua, saat kita mengalami pencobaan, saudara-saudara, Tuhan membukakan jalan keluar. 1 Korintus lagi, saudara-saudara, 1 Korintus 10 tadi. Dia memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita mampu keluar dari segala pencobaan itu, saudara-saudara. 1 Korintus 10 tadi, demikian saya ulangi ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sendiri. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lanjut lagi, pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ayo kita harus berdiri teguh di dalam iman. Menghadapi sandungan, tetap kuat. Ya, jangan gampang tersandung. Menghadapi pencobaan-pencobaan, ya, kita harus tetap berdiri, kita harus kuat, saudara-saudara sekalian, agar kekuatan yang dari Tuhan itu mampu kita melewati segala pencobaan itu. Kita akan menjadi kuat, dan setiap orang yang kuat menghadapi pencobaan, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan inilah yang kita perjuangkan, saudara-saudara. Jadi di gereja Tuhan, semua kita, di pekerjaan pun sama. Saudara bekerja, saudara di sekolah, apapun itu, pasti menghadapi banyak sandungan. Pasti menghadapi banyak pencobaan. Gak bisa kita elakkan, gak bisa kita hindarkan. Kalau mau kita berhasil, hadapi sandungan-sandungan, hadapi pencobaan-pencobaan. Ya, sampai pencobaan itu terbukti kita sudah menjadi tahan uji, saudara-saudara. Kalau sudah kita tahan uji,
Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Bahkan di satu verse katakan, udah nggak usah terlalu khawatir kita tentang pencobaan. Yakobus tadi ulangi dulu, itu bagian-bagian penting kita perhatikan. Yakobus tadi kita ulangi baca, ya, supaya kita kuat menghadapi pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 tadi saya ulangi, supaya kita, saudara-saudara, jangan terlalu, pencobaan ini kok selalu dicoba, diuji, dari mana kita menghadapi ujian. Yakobus 1, saya ulangi lagi ayat ini supaya kita tetap berdiri teguh. Ayat yang ke-12, demikian saudara-saudara. Ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya lanjutkan lagi ayat ini, saudara-saudara sekalian. Ya, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, saudara-saudara, jadi diizinkan Tuhan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, supaya terbukti kita tahan uji. Ya, kita terbukti tahan uji, saudara-saudara. Dan orang yang tahan uji inilah yang disebut menjadi pemenang. Ya, Tuhan jadi pemenang menghadapi pencobaan-pencobaan, dan pencobaan itu membuat dia kuat dan tahan uji. Jadi saudara-saudara, siang hari ini yang kita renungkan, berdirilah teguh dalam iman. Ya, jangan gampang tersandung. Meskipun banyak sandungan, gak bisa kita elakkan itu. Dengan demikian panggilan kita dan pilihan kita semakin teguh, saudara-saudara. Ya, demikian juga dengan teguh kita menghadapi sandungan, kita mendapat hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah yang kekal. Tadi tidak saya sambung, tapi saya ulangi dulu, tadi lupa saya. Ya, kalau kita tahan dalam sandungan, punya hak kita. Ulangi dulu sedikit lagi 2 Petrus 1 tadi. Punya hak kita untuk masuk kepada kehidupan. 2 Petrus 1 tadi tidak saya bacakan. Jadi indah kali kalau kuat kita dalam sandungan. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat 11. Ya. Ayat 10 saya ulangi lagi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tambah 11. Dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita tahan dalam sandungan, sangat luar biasa loh saudara-saudara. Panggilan dan pilihan kita makin teguh, dan kita punya hak, ya, punya hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus kuat, berdiri teguh, ya, jangan gampang goyah, jangan tersandung. Meskipun banyak sandungan, tetap kuat, tetap teguh, sampai panggilan dan pilihan kita teguh, dan kita punya hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, berdiri teguh dalam iman, tetap bertahan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Enggak satu, berbagai-bagai itu, bermacam-macam pencobaan harus kita hadapi, sampai terbukti kita tahan uji, saudara-saudara. Kalau kita tahan uji, Tuhan akan memberikan bagi kita mahkota kehidupan. Tapi supaya kita tahan menghadapi pencobaan-pencobaan, Tuhan menolong kita. Dia tidak biarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saat menghadapi pencobaan, Tuhan buka jalan keluar bagi kita. Jangan pernah tersandung. Ya, karena iblis berusaha supaya manusia tersandung, kecewa, sampai menghujat Tuhan. Iblis juga berusaha agar banyak orang tidak tahan uji. Kalau dia tidak tahan uji saat menghadapi pencobaan, dia kecewa. Kenapalah ada pencobaan begini? Kecewa. Ya, setelah dia kecewa, dia menghujat Tuhan.
sampai meninggalkan Tuhan. Tapi kita berdirilah kita dengan teguh. Jangan tersandung, jangan kecewa. Ya, berdiri teguh dalam pencobaan-pencobaan. Jangan kecewa, jangan tersandung. Kita kuat. Seperti laki-laki tadi dikatakan oleh firman. Berjaga-jaga, berdiri teguh, bersikaplah seperti laki-laki. Tetap kuat. Karena orang pemenanglah yang akan duduk di tahta Allah. Kita akan duduk di tahta Allah. Wahyu pasal 1 ayat terakhir. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Ya, kita yang tahan uji, kita yang kuat dalam menghadapi sandungan-sandungan. Wahyu pasal 3 ayat 21 demikian. Wahyu 3 ayat 21. Demikian bunyi firman Allah. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Menang menghadapi sandungan, menang menghadapi pencobaan, sampai kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus di tahta kemuliaan itu. Ini pengharapan kita. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan, tetap berdiri teguh di dalam iman. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan, kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, untuk memberikan kekuatan yang baru kepada kita, kekuatan yang berlimpah bagi kita menghadapi sandungan dan menghadapi pencobaan. Banyak sandungan, Tuhan tetapkan langkah kami. Psalm nomor 8 kita naikkan pujian ini. Ya, kita kuat berdiri karena Tuhan yang menopang kita. Tuhan tetapkan langkah kami. Semua kita bangkit berdiri, mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kuasa Tuhan selalu ada. Kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman dinyatakan, lewat firman-Nya dinyatakan. Angkat tangan kita. Tuhan tetapkan langkah. Amin. Dalam jalan suci, biar firman Tuhan, biar firman Tuhan yang
panggilan dan pilihan kami makin teguh Tuhan. Kami punya hak penuh memasuki kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kami berdiri teguh dengan iman. Tidak satu pun yang berjatuh, tidak satu pun yang bersatu. Kami tahan dalam segala ujian dan cobaan, agar kami duduk dalam tata kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berada di hari-hari terakhir, di puncak segala sandungan, puncak segala pencobaan ya Tuhan Yesus. Iblis berusaha supaya kami kecewa, menghujat Tuhan, tapi kami terus berdiri dengan teguh. Engkau kuatkan kami Tuhan Yesus. Engkau Imam besar, selalu memberikan kekuatan kepada kami. Dengan tubuh dan darah-Mu kami kuat Tuhan, bukan kekuatan daging kami. Dengan tubuh dan darah-Mu yang ada dalam hidup kami, kami menjadi pemenang. Sebagaimana Engkau duduk di tahta kemuliaan-Mu, kami juga akan duduk bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Banyak pergumulan kami, tapi kekuatan dari Tuhan itu ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Kita naikkan lagi pujian kita di hadapan Tuhan. Tunduk 37 dari nyanyian Psalm, 37 dari nyanyian Psalm. Jalan yang kutempuh mendatang aku. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita.
Tolong kami. Haleluya. Kami kuat. Kami tidak bersatu. Kami bertahan dalam pencobaan. Bersyukur Tuhan, kami tidak jalan sendiri, kami bersama dengan Engkau. Walau banyak sandungan, Tuhan tidak pernah tersandung, bertahan dalam pencobaan. Penyertaan-Mu membuat kami kuat ya Tuhan Yesus. Terlebih di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau bersama kami, Engkau ada dalam hidup kami. Kuatkan kami menghadapi puncak sandungan, puncak pencobaan di hari-hari terakhir ini. Kami harus berdiri teguh di dalam iman. Kuatkan kami, jangan izinkan kami lemah, tapi kami kuat. Engkau juga sudah kuat menghadapinya. Kami bersyukur, obatlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah perjanjian, darah Kristus, yang olehnya kita menang, yang oleh darah Yesus mengganti manusia daging kita ini menjadi manusia rohani. Dengar firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kelak jadi, kemana ku pergi, mari kita ulurkan tangan kita. Apa yang kelak jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang berdiri teguh di dalam iman. Apapun pergumulan kami Tuhan, karena Engkau yang menolong kami saat pencobaan. Beri jalan keluar tidak melebihi kekuatan kami, sehingga panggilan dan pilihan kami makin teguh, punya hak untuk mewarisi kerajaan surga. Kami punya